Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok. Mungkin ada yang terbolak-balik, ada yang vice versa gitu ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya. Jadi kali ini temanya berjudul yang mau datang di Maret 2022 ya. Kita lihat yang mau datang ke kamu di bulan Maret 2022. Oke. Mari kita lihat. Wah, sini ada energi Cancer ya. Full moon in Cancer. Lalu ada Aquarius. Kemudian ada energi Leo. Taurus ya. Taurus. Super moon. Dan fixed moon. Oke. Sini Taurus muncul lagi. Ada Scorpio juga. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya yang muncul. Oke. Jadi aku ngerasa yang mau datang ke kamu di Maret ya 2022. Ini bisa dibilang orang yang punya personal issue. Dia tuh sebenarnya ngerasa dia memang benar-benar punya ego gitu. Jadi aku ngerasa di sini ada seseorang yang di Maret ini kayak ya dia berpikir aja bahwasanya semua masalah atau ada konflik yang terjadi di antara kita yaitu karena egoku juga. Bisa dia yang merasa seperti itu, bisa seseorang itu ya punya perasaan kayak gitu, tapi ini bisa vice versa. Bisa kamu juga kayak gitu. Mungkin ada yang ngerasa aja datang nih energi introspeksi diri, ngoreksi diri. Ya ada masalah juga sih dalam diri gue, ada masalah dari dalam hati gue, atau ya memang gue kayaknya orangnya payah, kayaknya memang gue orangnya sensitif, baperan, atau ya gue mudah emosi kayak gitu sih. Bisa dia ngerasa gitu atau siapa ya? Ya mungkin aja orang yang kayak gitu datang ke kamu ya, atau bagi kalian yang ngerasa seperti itu ya itu ada yang memang menghampiri, ada yang datang ya ke kamu. Dan aku ngerasa di Maret ya orang itu datang membawa cinta. Bisa dia, bisa siapapun itu ya, bisa aja orang yang terkoneksi dengan kamu, bisa juga hubungan gak jelas, bisa relasi biasa, atau ya nggak terlalu penting banget, cuma ada cinta buat kamu di Maret. Kemudian aku ngelihat bagi kalian yang ngerasa ada di dalam keadaan yang toksik banget atau nggak sehat ya di Maret ini, aku ngelihat kamu bisa keluar dari situasi, dari siklus yang udah nggak sehat itu. Dan di sini ada semacam kebahagiaan yang menanti kamu dalam waktu dekat ya. Bisa aja memang seseorang itu atau siapa ini hadir di hidup kamu dan kamu bahagia gitu. Apalagi kalau orang yang udah kamu nanti-nantikan, apalagi kalau kamu nggak nyangka gitu ya, orang sekepala batu kayak dia, orang yang apa ya, keras kepala kayak dia, kok jadinya bisa lebih lebih penyayang gitu, jadi bisa lebih memperlakukan kamu dengan spesial gitu. Jadi ya aku ngerasa gitu, kayak ada ego seseorang yang runtuh gitu, kemudian jadi memberikan kasih sayang ke kamu. Nah kalau ada hal kayak gitu kan ya sweet banget kan. Ngerasa happy, bahagia gitu.
Cuma aku ngelihat di Maret ini kamu juga harus jaga emosional kamu, ya. Bisa juga orang yang datang ke kamu itu sebenarnya belum tentu emosionalnya udah stabil, ya. Maksudnya ya belum tentu 100% emosionalnya udah stabil. Bisa aja orang itu ya kadang ada nih baiknya ke kamu, tapi tiba-tiba nanti dia ya bikin drama lagi, atau ya bisa aja nih nanti koneksi ada drama lagi. Seperti itu. Terus aku ngelihat di sini kamu nggak akan takut ya akan hidup ini lagi. Beberapa kalian tahu gitu ya, ternyata jati diri gue kayak gini ya. Ternyata tujuan hidup, visi misi hidup aku tuh kayak gini. Ternyata aku tahu nih, aku tuh harus di bidang ini, harus kerjain ini, harus ngelakuin ini. Atau ya kamu spiritual banget sih, kamu memandang hidup dengan cara yang spiritual. Jadi kamu ya nggak terlalu bergantung sama orang, nggak terlalu dipengaruhi omongan orang. Kamu lebih kayak menikmati hidupmu. Kamu ngerasa ya, kalau ada orang yang mau datang ya syukur, enggak juga nggak apa-apa. Gitu loh. Kita lihat lagi. Hmm, yang mau datang. Ini ada energi Gemini, ya. Wah, ini strong juga di Aquarius sama Scorpio. Beberapa energi Taurus, Virgo, Capricorn, kan? Libra muncul. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Ada Pisces, ada Cancer. Oke, bisa energi aja di sini kuat banget Capricorn. Oh, yang strong juga di sini ada, aku rasa Aries ya, sama Leo. Bisa energi doang. Jadi ini kalau Maret ya, kan Sun itu di Aries ya. Tapi beberapa ada Pisces juga sih ya. Jadi happy birthday ya. Happy birthday Pisces dan Aries. Nah, ini lumayan ini banget sih, strong di Aries. Aku ngelihat semacam ada pembicaraan dari hati ke hati. Ya, ada semacam ya action yang benar-benar nyata dari seseorang ke kamu. Ini bisa vice versa. Ada yang tadinya nggak berani, takut. Ya mungkin karena punya kesalahan, atau kayak aku ngerasa seseorang ini dia tahu banget sebenarnya dia tuh harus memperbaiki hubungan dengan kamu. Mungkin dia harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya, atau ya dia mungkin harus serius sama kamu, harus benar-benar fokus ya dapetin hati kamu lagi. Nah, ini ada action nyata ya. Apalagi ini energinya on fire sih aku rasa. Jadi kalau on fire itu ya aku mau, jadi aku bergerak. Kayak gitu. Ya bisa vice versa, bisa dia, bisa kamu. Terus aku ngelihat ini yang mau datang ke kamu sebenarnya ya. Kalau dipikir-pikir kayaknya ada sesuatu hal atau ada orang lain, entah siapa gitu ya, yang bisa aja membuat kalian sulit bersama, atau ada faktor lain gitu. Tapi sadar gak sadar ya, kamu sama dia terkoneksi terus gitu. Mau ini tentang tantangan, perbedaan, mau ini tentang pilihan lain, tapi yang terkoneksi itu ya kita. Yang terkoneksi ya kamu sama seseorang itu maksudnya. Jadi ini tuh sebenarnya memang udah semesta yang bekerja gitu. Jadi kayak nggak kebetulan. Ya beberapa kalian mungkin punya asumsi, ini kayaknya magic deh. Gue kayaknya dimagicin, atau dia ngerasa ya aku dimagicin sama kamu, dipelet, diguna-guna, atau ya anything gitu. Cuma perlahan kalian akan mengerti. Selama ini aku cuma memanipulasi perasaanku aja. Aku cuma denial gitu, menolak. Karena satu dan lain hal aku menolak perasaan aku. Tapi ya pada akhirnya aku sadar gitu, aku mencintaimu. Bahkan dia juga kayak gitu, dia jadi kayak orang yang
ya tahu aja bahwasanya cinta ini nyata, harusnya ya berjuang gitu. Kemudian aku ngerasa ya beberapa memang ada tentang magic ya, untuk beberapa, paling sebagian kecil kalian gitu ya, sebagian ya sedikit lah dari kalian itu yang ngerasain magic. Bisa juga tentang yang datang ini orang di naungan magic, kemudian ya dia sembuh gitu. Setelah dia sembuh, setelah dia sadar bahwasanya dia diikat oleh apa gitu ya, ketika dia terikat oleh sesuatu atau seseorang ya, pada akhirnya dia bisa lepas gitu. Dan kamu yang menyembuhkan magic itu, entah kamu yang berdoa, entah kamu yang doakan dia ya, akhirnya dia berubah haluan menuju kamu. And then ya di Maret ini mungkin aja ada orang cuek ya yang datang ke kamu. Ya kamu mungkin ngerasa ya orang secuek itu loh, kok bisa ya datang. Ya kalau saatnya datang ya datang gitu sih. Dan ini aku ngelihat ada orang yang entah sakit kah ya, entah dia terpuruk hidupnya, kemudian dia datang ke kamu. Atau ini bisa juga tentang ya kamu harus jaga kesehatanmu supaya kamu jangan sampai sakit. Karena di Maret ini kayaknya kamu bakalan capek ya, entah capek kerjaan, capek menghadapi dia yang manipulatif. Terus di Maret ada energi kecemburuan ya. Bisa kamu didatengin seseorang yang cemburu sama kamu. Ya entah dia, entah siapa, temanmu, keluargamu. Ya ini cemburu bisa karena cinta ya, sayang sama kamu, tapi bisa juga karena iri, karena dengki gitu, nggak mau kamu bahagia. Itu ada, kamu akan tahu itu di Maret. Kemudian ya aku tuh ngerasa bisa aja ini vice versa. Maret kamu malahan yang mungkin cemburu sama seseorang ya, mungkin kamu akan tahu tiba-tiba gitu, ih gue jealous gitu. Itu sih. Dan apa ya, ya di Maret ada yang sangat ingin menyampaikan hasrat seksual sama kamu. Ada yang pengen ya gitu, physical touch, menyentuh kamu di Maret. Atau di Maret ini kamu pengen disentuh. Kamu rindu belayan, nah seperti itu. Ya bisa vice versa, bisa dia ya. Oke, lihat lagi. Nah, di sini aku ngerasa di Maret ya, kamu nih bisa menjadi orang yang profesional ya. Profesional dalam artian intelektualmu bagus, logika kamu jalan, logika itu kepake gitu ya, perasaan juga kepake, jadi balance gitu ya. Hatimu tetap perasa, tetap penyayang, tapi ya logika tetap jalan. Kamu jadi orang yang independen juga, nggak mudah ditipu, nggak mudah dibohongin, nggak mudah dibego-begoin. Nah seperti itu, kamu makin cerdas nantinya. Atau aku ngerasa beberapa kalian bisa aja kamu bakalan ya didatangi orang yang profesional gitu ya, atau kamu yang mencari gitu orang profesional, atau kamu tuh nanti ada di lingkungan yang positif ya, positive vibes gitu. Jadi kamu orangnya akan menjadi ya open minded gitu, punya pola pikir terbuka, berkembang. Ya kamu semakin cerdas gitu, pikiran kamu semakin positif. Itu loh ya. Dan nah, ketika kamu telah apa ya, mendapat energi positif, entah dari mana itu ya, bisa dari seseorang, bisa lihat pencerahan gini, kamu jadi energinya positif banget. Ya itu kan jadi kayak membuat kamu bercahaya, bersinar. Jadi siapapun dia atau mereka yang rasa hidupnya gelap, itu mungkin aja mau mencari kamu ya. Beberapa ini mencari kamu memang karena butuh. Mungkin kamu adalah penolong ya, beberapa ngerasa kamu tuh malaikat. Jadi ya ada yang datang lagi, minta bantuan, minta support. Setidaknya ya minta perhatian kamu. Mungkin ada yang pengen diperhatikan kamu ya. Gitu. Dan ya di Maret mungkin ada yang obsesi sama kamu.
atau ini bisa vice versa, entah siapa, entah dia entah kamu. Cuma di Maret ini walaupun ada rasa obsesi, tapi kayak ada kok titik dimana obsesi itu berhenti gitu. Jadi ya bisa aja kan ada orang yang bucin banget sama kamu, tapi di Maret dia mulai nggak bucin lagi. Mungkin ada yang sadar diri, oh kayaknya kita sulit bersama, ya bisa dia bisa kamu, atau kayak ya udah terima aja kenyataan gitu. Jadi ya nggak mau terlalu obsesi ya, atau bahkan obsesi itu udah nggak ada, lebih kayak cinta kasih aja, cinta yang tulus tanpa syarat. And then ya aku ngerasa di Maret ini kadang kamu tuh bisa menggebu-gebu banget ya, kayak tadi aku bilang on fire. Kalau kamu pengen sesuatu atau lagi bersama siapa gitu, kamu bisa menggebu-gebu. Atau kalau kamu merasakan apa tuh menggebu-gebu. Tapi ada saatnya kamu tuh mager banget. Males gerak ya, mager. Ada saat di Maret kayak entah beberapa momen kamu tuh jadinya kayak muncul aja males-malesan gitu. Muncul aja rasa-rasa kayak ya pokoknya males gitu, mager, males gerak ya. Ya entah kamu entah dia, entah orang yang mageran yang datang ke kamu. Ya mungkin karena sakit itu ada, nggak enak badan, itu sih. Jadi kalau ini datang ke kita energi mager gini ya, kita harus pintar lah kendalikan diri. Jangan terus-terus bermalas-malasan, galau-galauan, karena hidup kan juga harus lanjut, kita harus juga kerja kan, kita juga harus mikirin masa depan, besok makan apa, cara kita menata hidup juga harus kan, kayak gitu. Ya aku ngerasain banget di Maret itu ya, kalau kamu sedikit aja ada rasa malas, ya seterusnya bakalan malas gitu, bakalan kayak misalnya kamu galau dikit aja, kedepannya bakalan galau, bisa berjam-jam, bisa berhari-hari. Malas juga gitu, kamu tunda-tunda aja sesuatu, setelahnya kamu akan menunda-nunda terus. Gitu. Jadi kayak hari ini kamu pengennya tidur ya, nah kalau kamu tidur terus dari pagi sampai malam, besoknya tidur lagi. Gitu. Jadi hati-hati dengan energi malas ini ya, mager, malas gerak gitu. Beberapa kalian nempel di kasur aja itu langsung kayak udah susah gitu bangun lagi dari kasur. Maksudnya kayak udah mager aja gitu. Kalau udah nempel di kasur yang pengennya nempel terus di kasur. Mungkin di kasur itu gaya gravitasinya kuat gitu ya. Menarik kamu, menarik supaya kamu nempel di kasur terus. Nah, itu sih. Tapi ini bisa vice versa, bisa juga ya seseorang itu yang datang mageran. Dia kayak apa ya? Nggak semangat ngapa-ngapain. Jadi dia butuh kamu nih. Gitu. Tapi beberapa entah dianya atau kamu. Ya kalau ini dia, ya. Dia tuh sakit gitu. Jadi kayak butuh kasih sayangmu. Atau kamu nih ya, kamu butuh kasih sayang loh di Maret. Gitu. Kita lihat lagi ya. Nah, ini Tashian. Harus ada rasa inisiatif ya. Ini mungkin terkait itu tadi juga ya, supaya jadi solusi buat kamu. Solusinya ya harus ada rasa inisiatif ya. Misal kamu pengen berkembang, ya harus melakukan sesuatu dong dari diri kamu sendiri. Atau kamu pengen bahagia, kamu harus bikin dong kebahagiaan itu mulai dari dirimu sendiri. Atau kamu pengen memecahkan teka-teki, ya mulai dari dirimu sendirilah. Jangan nunggu orang lain yang lakuin. Kamu tuh dapat kekuatan loh di Maret. Jadi jangan ngerasa, aduh mager, galau gitu. Sebenarnya kamu punya kekuatan, cuma kamu mau nggak pakai kekuatan itu? Nah ini bisa vice versa, bisa seseorang itu yang mau datang udah punya kekuatan, udah berani menghadapi kamu. Ada beberapa yang ini ya, bisa bertemu secara nyata kah, atau ini ada yang bertemu di sosial media, atau ya ada bertemu dalam mimpi. Dan walaupun mimpi doang, itu kayak udah seneng banget sih kamu atau dia ya, entah siapa yang bermimpi. Misal aku mimpi nih kita ketemu,
ya aku yang mimpiin kan, ya aku seneng aja gitu. Walaupun itu cuma mimpi gitu sih. Dan khawatirnya ini juga sih ya, kalau kita bermimpi seseorang, jangan langsung kayak baper banget, jangan langsung kayak bawa perasaan banget gitu. Takutnya ini yang bikin kamu mager. Contoh, aku tadi malam mimpin dia, udah besoknya aku mager. Jangan kayak gitu kak ya. Nih ada kartu death, harus ada transformasi ya, harus ada perubahan dari dalam diri kamu. Jangan ada di siklus yang begitu-gitu aja. Dan ya kejarlah kestabilan hidup. Hidup yang seimbang itu kayak gimana ya. Boleh sih tidur, boleh mager, tapi kan ada saatnya kerja, ada saatnya kamu fokus sama dirimu sendiri gitu ya. Kita lihat lagi. Nah, di Maret cobalah perbanyak bersyukur ya. Jangan banding-bandingkan hidup kamu sama orang lain. Jangan samakan hidup kamu dengan orang lain. Setiap manusia itu kan punya cerita hidup yang berbeda. Jadi nggak bisa disamaratakan dengan sebuah penilaian gitu. Ada kok orang yang saatnya udah bersinar. Tapi ada kan saatnya kayak ya ada waktunya nanti untuk bersinar gitu. Jadi syukuri aja. Coba banyakin membahagiakan dirimu sendiri. Bahagiain dulu diri kamu. Kan bahagia itu nggak harus nunggu orang yang bahagiain. Bahagiain diri kamu aja dulu. Kamu bisa nyanyi-nyanyi, ketawa-ketawa, hahaha, hihihi ya. Nonton TV atau apa gitu. Ya, nonton yang ada di sosmed gitu, lucu-lucuan. Nonton TikTok, nonton apa gitu ya, yang bisa bikin kamu bahagia. Gitulah. Nah, beberapa kalian ini di Maret disuruh olahraga ya. Apalagi kalau kalian yang mager gitu, atau kalian yang ngerasa fisik itu lemah, kadang ngerasa mudah capek, atau kadang ngerasa ya pengen tidur aja. Coba banyakin olahraga juga gitu kak ya. Dan nah ini disuruh nonton TV sih, atau nonton apa gitu ya, nonton YouTube, nonton apa gitu, video-video yang kamu sukai, itu bisa membuat kamu bahagia. Nih beberapa kalian di Mei ini, di Maret ya. Jadi ini Maret maksud aku. Di Maret ini yang datang bisa aja teman kamu. Ada teman kamu yang datang, mungkin entah ngajakin kamu jalan, nongkrong, atau datang ke tempat kamu, ke rumah kamu, atau ada yang telepon kamu, ada yang video call sama kamu, itu teman kamu, dan kamu bahagia ya. Tapi ya beberapa kalian tetap butuh istirahat juga gitu. Jadi ya kadang kita tuh kalau kedatangan orang kita bisa aja bahagia, tapi kadang stres juga kan. Ya aku ngerasa di Maret, kalau kamu ngerasa ya udah kadang butuh waktu untuk sendiri, ya silakan sendiri aja dulu, menyendiri aja. Kalau memang kamu rasa kamu masih butuh healing, penyembuhan, kalau kamu rasa masih butuh untuk menenangkan diri gitu. Oke. Dan ini bottom of the deck. Beberapa kalian di Maret ini kamu mau fokus melangkah ke depan. Kamu mungkin beberapa kalian membuang kenangan-kenangan masa lalu. Tapi ya khawatirnya saat kamu udah buang kenangan masa lalu, ya masa lalu itu datang lagi gitu. Jadi membuang kenangan masa lalu itu bukan tentang apa yang harus dibuang gitu, tapi tentang bagaimana kamu mengendalikan perasaan kamu. Namanya orang kan yang udah pergi bisa aja datang lagi. Jadi kendalikan perasaan gitu. Bukan tentang kenangannya. Kenangan itu kan di mana aja bisa teringat. Kadang kita pergi ke sana kemari, kita lihat, kita dengar ini itu kan ada aja yang bisa bikin teringat. Cuma yang paling penting kan bukan masalah membuang itu semua, tapi lebih kayak kendalikan perasaanmu. Karena ya kalau orang masa lalu itu atau energi masa lalu itu muncul lagi, ya yang bisa mengelola atau mengendalikan semuanya ya perasaanmu. Itu sih ya, supaya jangan mudah baper. Jadi kalau tiba-tiba teringat, jangan kayak mudah terbawa perasaan itu ya.
Oke, sekarang kita lihat huruf dulu ya. Huruf di namanya atau kamu. Ini ada G, S, wah, huruf K. Ini aku keluarin dulu ya. Ada X, ada V, Q, ada U, ada D, T, N, J, ada Y, M. Ini ada W, ada L, ada P, B, sama ada R. Oke, angka bisa kaitan dia atau kamu. Oke, kita lihat ini dulu. 27, 21, 14. Ups, ini tuh sebentar. Oke, ada 3, 19, terus ada 22, 15, 12, ada 13, 18, 26, ada 2. Oke. Kemudian ini ada 4, ada 24, ada 5. Oke, lalu start. Ini ada 25, 16, 31, sama ada 30. Oke. Nah, sekarang aku kasih tempat ya. Mungkin kaitan dia atau kamu deket daerah ini, pernah ke tempat ini atau pengen ke tempat ini ya. Kita lihat. Ya. Ada Bengkulu, Bekasi, Samarinda, Kediri, Papua, Lampung, Palembang, Taiwan, Turki, Timor Leste, ada Ternate, Bali, Depok, ada Bangka Belitung, ada Jakarta, Jogja, Arab Saudi, Makassar, Palu, Depok lagi. Oke. Banjarmasin, Surabaya, Malaysia, Jambi, ada Thailand, Pontianak, Bandung, Brunei Darussalam, ada Banten, Semarang, Solo, Bekasi lagi ya. Bottom of the deck, wah, Jepang ya, Jepang. Ini dia. Jadi sampai sini dulu, mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.